Kumpulan 7 legenda urban paling seram di Jepang. 1. Stasiun Kisaragi. Hasumi sedang naik kereta larut malam di prefektur Shizuoka. Kereta yang ia naiki selalu berhenti setiap 5 menit. Ia menyadari ada yang tidak beres karena keretanya tidak berhenti di stasiun manapun selama 20 menit terakhir. Setelah menanti sejam, keretanya berhenti di stasiun Kisaragi. Hasumi turun dan tidak menemukan seorang pun di sana. Tak mau berputus asa, ia menghubungi keluarganya untuk meminta bantuan. Tetapi mereka juga tidak bisa menemukan lokasinya. Mengingat baterai teleponnya hampir habis, Hasumi memutuskan untuk berjalan di sepanjang rel kereta menuju stasiun sebelumnya. Tak disangka datang orang asing menawarinya tumpangan ke penginapan terdekat. Sejak saat itu, jejak Hasumi tidak ditemukan lagi. 2. Boneka Okiku. Legenda urban selanjutnya berasal dari Hokkaido, yaitu mengenai boneka Okiku. Boneka ini diyakini berisi roh Kikuko, seorang gadis kecil yang meninggal karena flu. Konon boneka ini adalah hadiah dari saudara laki-lakinya dan merupakan favorit gadis itu sehingga ia membawanya kemana-mana. Boneka yang dinamai Okiku ini tetap disimpan keluarganya walau Kikuko sudah tiada. Kemudian mereka menyadari ada yang aneh. Rambut boneka yang semula bob pendek mulai memanjang. Walau sudah dipotong berulang kali, rambut itu tumbuh kembali. Akhirnya karena ketakutan, boneka itu diserahkan ke biksu di kuil Manenji. Para ilmuwan yang telah menganalisis boneka memastikan bahwa rambut itu milik seorang anak manusia. 3. Terowongan Inunaki. Keberadaan desa Inunaki masih menjadi misteri. Konon, letaknya di prefektur Fukuoka Kyushu. Yang jelas desa ini hanya bisa diakses melalui terowongan Inunaki. Terowongan ini tak kalah mengerikan dan konon terdapat tanda yang menyatakan konstitusi Jepang tidak berlaku di sini. Artinya, apapun yang terjadi harus ditanggung sendiri. Terkadang terdengar suara anjing menggonggong dan jeritan dari dalam terowongan. Kisah menyeramkan itu kemungkinan terinspirasi dari pembunuhan brutal yang pernah terjadi di terowongan Inunaki. Mundur ke Desember 1988, sekelompok remaja menculik, merampok, dan menyiksa Umeyama Koichi, pemuda berusia 20 tahun. Tidak ada yang menyelamatkannya mengingat terowongan itu terpencil dan jarang dilewati orang. Umeyama berakhir dibakar hidup-hidup di dalam terowongan. Kini pintu masuk terowongan dihalangi oleh batu beton besar berlumut dengan dedaunan lebat di sekitarnya. Penduduk setempat bersaksi bahwa perangkat elektronik dan mobil mereka sering mogok di sekitar terowongan. Terowongan ini menjadi inspirasi film berjudul Howling Village yang dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Takashi Shimizu. 4. Kuchisake Onna. Legenda urban Kuchisake Onna memiliki beberapa versi. Ada yang mengatakan suaminya adalah seorang samurai dalam kurung prajurit Jepang yang menggorok mulutnya sebagai balas dendam atas perselingkuhannya. Namun versi klasik yang paling banyak dipercaya melibatkan seorang wanita yang iri dengan kecantikan Kuchisake Onna. Lalu ia memutuskan untuk melenyapkan pesaingnya dan membuatnya cacat. Setelahnya Kuchisake Onna berkeliaran di jalanan dengan topeng atau sapu tangan yang menutupi bagian bawah wajahnya. Lalu ia bertanya ke orang-orang yang ditemui di jalanan apakah ia cantik atau tidak. Jika jawabannya tidak, Kuchisake Onna akan marah dan memotong sudut mulut korbannya. Jika jawabannya ya, ia akan menunjukkan wajah aslinya, mengulangi pertanyaannya, dan memotong korbannya menjadi beberapa bagian. Ngeri! 5. Hanako-san. Berlanjut ke Hanako-san, legenda urban ini menjadi mimpi buruk bagi banyak pelajar sekolah dasar. Desas-desus mengatakan bahwa roh gadis muda tinggal di bilik ketiga di kamar mandi lantai 3. Siapakah dia? Konon ia adalah gadis yang bersembunyi dari orang tuanya yang kejam. Another theory, ia terbunuh selama Perang Dunia II ketika bersembunyi di bilik ketiga toilet. Mana yang benar? Ingin memanggil arwahnya? Cukup ketuk pintu toilet 3 kali lalu ucapkan Hanako-san imasuka, yang artinya Hanako-san, apakah kamu di dalam sana? Jika kamu mendengar jawaban samar dari bilik toilet, ini pertanda untuk segera kabur dari sana. Jika kamu tetap di sana, pintu akan perlahan-lahan terbuka lalu terlihat sosok Hanako yang memakai rok merah dan rambut yang ditata dengan gaya sanggul tradisional. Ia akan menyeret korbannya ke toilet dan membuatnya hilang selamanya. 6. Teke-teke. Sedang berada di sekitar rel kereta di malam hari lalu mendengar suara garukan yang aneh dan disertai siluet wanita bertubuh setengah. Tanpa pikir panjang, larilah. Itu adalah teke-teke roh wanita yang tubuhnya terbelah dua karena dilindas kereta api.
Satu versi cerita mengatakan bahwa nama aslinya adalah Kashima Reiko yang ditabrak kereta api dan membelah tubuhnya menjadi dua. Ia masih hidup dan berjuang menyeret tubuhnya menuju stasiun untuk mencari bantuan. Naas, ia justru dilemparkan kembali ke rel. Sejak saat itu rohnya bergentayangan untuk mencari sisa tubuhnya. Kisahnya menjadi inspirasi film berjudul Teke-Teke yang dirilis pada tahun 2009 dan disutradarai oleh Koji Shiraishi. 7. Akamanto. Dan yang terakhir adalah Akamanto yang memakai topeng putih dan jubah merah panjang. Sambil membawa kertas berwarna merah dan biru, ia mendekati korbannya lalu memintanya memilih salah satu dari warna tersebut. What would happen next? Tidak peduli warna apa yang dipilih, Akamanto akan tetap membunuh korbannya. Memilih merah berarti ia akan menusuk korbannya dan menumpahkan darahnya ke sekitar. Sedangkan jika menjawab biru, ia akan mencekik atau menghisap darah korbannya yang membuat wajahnya kebiruan dan mati di lantai.